Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya kepadanya. Baiklah, kita mulai acara pada pagi ini dengan membaca bismillah. Puji syukur marilah kita sama-sama ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sekolah yang mungkin sederhana tapi sangat kita cintai. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo, Ibu Insinyur S. Naryoda. Yang kita hormati Ibu Wakra Kurikulum dan Ibu Wakra Siswaan. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Ketua Kompetensi Keahlian SMK Negeri 8 Bungo. Seterusnya kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 Bungo yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Tidak memperpanjang kata mukadimahnya, di acara hari ini yaitu pengimbasan dari guru CGT kita dan putar acaranya yaitu yang pertama pembukaan oleh moderator, yang kedua kata sambutan oleh kepala sekolah Ibu Insinyur S. Naryoda, yang ketiga pengimbasan budaya positif oleh Ibu Widya Gusti SP. Baiklah, kita langsung kepada acara yang kedua yakni kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu waktu dan tempat ini. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada saat ini, di mana Bapak Ibu undangan kita dan sekolah kemarin seperti yang diutarakan oleh pembawa acara tadi, bahwa kita melakukan apa ini? Pengimbasan budaya positif dari teman kita yang mengikuti calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak kita ada dua, satu Bu Yuli angkatan 10 yang Yuli hari Sabtu sudah ikut lokakarya keempat di SMP 1. Kemudian ini yang angkatan 11 yaitu Bu Widya. Yang pertama dulu adalah Pak Tujiono mengikuti. Hanya dulu model Pak Tujiono nggak seperti ini ya? Ada di ya, tapi tidak seperti ini, seperti yang kemarin ada kan? Kalau ini ada model pengimbasan. Oh, ini yang disebutkan yang kemarin kan? Kalau sekarang kan enggak. Jadi sekarang Bapak Ibu bahwa CGP ini calon guru penggerak ditugaskan atau diberi tugas kepada guru penggerak itu bagaimana mereka sebagai saluran, kalau air saluran dari sumur ke tekmon sampai ke beberapa ruang kamar mandi. Itulah istilahnya orang ibu ini. Orang ibu ini dapat ilmu dari pusat. Bagaimana mengimbaskan ilmunya itu, yaitu tentang pelajar Pancasila ya Bu. Tentang pengimbasannya. Ini tidak semuanya kita dapat. Oleh sebab itu calon guru penggerak inilah yang mengimbaskan kepada kita. Kemudian Bu Yuli nanti ada tentang aset. Semuanya itu adalah menuju profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti Linda sebagai koordinator P5. Semuanya itu berkaitan ketiganya. Jadi terutama yang mengajar pelajaran umum
nantinya kita buatkan rosternya Bu ya. Kenapa saya lebih banyak pelinganya? Jadi saling menghargai, saling menghormati teman. Santaklah dia di situ, jangan. Sebab kita nanti juga. Siapa lagi kalau bukan kita yang di sini, yang satu keluarga ini yang mendukung temannya, ya Bapak Ibu ya. Jadi harap kita serius semua agar kita bisa menerimanya, bisa menerapkannya juga sesuai dengan visi misi sekolah kita yang kemarin. Mungkin demikian dulu kata sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya itu pembahasan budaya positif oleh CGP kita, Ibu Widya Gusti. Kepada Ibu waktu dan tempat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tak lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang masih memberi kita kesempatan untuk dapat berkumpul lagi di ruangan TKR ini dalam kesempatan atau dalam acara pengibasan budaya positif dan pengibasan aset sekolah serta sosialisasi pelaksanaan kelima. Dan selawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 8 Bungo, Ibu Insinyur Isnaria Purba. Yang terhormat Wakil Kurikulum SMK Negeri 8 Bungo, Ibu Yuli Hartati SE. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Jurusan dan Bapak Ibu Majelis Guru serta staf TU serta anak-anak yang ada di sini yang selalu bisa membuat kami bangga dengan karya-karyanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatannya, Ibu. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang juga telah meluangkan waktunya sekali lagi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami ini. Kalau dalam kegiatan yang 2 minggu kemarin itu penyusunan visi sekolah, kita sudah mencoba membahas di sini dan kali ini program aksi nyata tentang budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, di sini nanti saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu, tapi hanya berbagi pengalaman apa yang telah kami dapatkan dari pendidikan positif. Jadi Bapak Ibu, untuk masuk pada materi budaya positif, alangkah lebih baik kita mengenal dulu apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, karena kurikulum Merdeka ini mengacu kepada pemikiran beliau, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab,
maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang pelatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Itu pemikiran Bapak Pendidikan kita tentang pendidikan. Selanjutnya, dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tempat yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita ini sebagai seorang petani mendidik anak kita walaupun dari latar belakang beraneka ragam, yang kurang baik, yang nakal, dan bagaimana. Tapi kalau dididik di sini dengan baik, insya Allah hasilnya akan menjadi lebih baik lagi. Itu perumpamaannya untuk diri kita. Selanjutnya, dalam proses menuntut, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dijelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana sifat dan karakter anak itu yang sudah dibawa semenjak dia lahir dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia tinggal. Sementara kodrat zaman adalah kemajuan zaman ini. Jadi kalau dalam praktek kita, anak-anak dilarang bawa HP, itu bukan berarti kita menghambat kemajuan teknologi anak, tapi kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Misal, yang sudah saya lakukan, kan sekolah kita ada peraturan anak dilarang bawa HP. Untuk tugas kelompok, biar tetap kreatif dan inovatif, pada saat jam pelajaran saya menyuruh anak ini mencari materi melalui buku di pustaka dulu, lalu di rumah baru dibuat dalam bentuk video melalui aplikasi Canva atau Capcodar. Nah, minggu depan dipresentasikan melalui laptop guru. Itu kan sudah merupakan kemajuan IT. Jadi kita tidak melanggar aturan dan juga tidak menghambat perkembangan anak terhadap teknologi. Kenapa kita melarang bawa HP? Itu karena kodrat alam tadi Bapak Ibu. Keadaan di sekitar kita dan pengaruh usia anak yang kita didik tidak bisa memungkinkan kita mengizinkan anak membawa HP setiap hari. Dan itu menurut pemahaman saya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, nah ini materi pokok kita tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lanjut Bu. Nah ini perubahan paradigma. Mungkin dulu waktu pengimbasan budaya positif dengan Ibu Yuli, dengan Pak Tuji juga sudah dipraktekkan tentang kegiatan cobalah buka. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, terus Anda adalah mengekalkan salah satu tangan Anda. Maksudnya di sini kita mengepalkan tangan kita, anggap kita memegang sesuatu yang berharga. Lalu kemudian teman Anda yang duduk di sebelah Anda atau di depan Anda berusaha membuka itu dengan berbagai cara. Boleh dirayu, dipaksa, ataupun dibujuk dengan cara apapun.
kita buka. Berarti kalau kita buka ada alasan-alasan tertentu kenapa kita membukanya. Yang kedua kita pertahankan. Berarti ada juga alasannya kita mempertahankan barang berharga yang kita miliki. Nah, itu yang dimaksud dengan kontrol diri. Jadi kalau ibarat ke siswa kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada anak kita. Oh harus begini, harus begitu, kalau tidak begini nanti ini, kalau tidak begitu nanti begitu. Jadi itulah kesalahan pemahaman bagi kita selama ini. Memaksakan sesuatu kepada anak itu tidak boleh, Bapak Ibu. Apalagi kita sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum merdeka ini. Selanjutnya, betul. Sudah dapat Bapak Ibu membayangkan teori kepanjangan tadi? Bayangkan ada sesuatu yang berharga kita miliki, boleh kita buka, boleh tidak, dengan alasan tertentu. Berarti kontrol diri kita yang mengatur, termasuk juga anak kita. Kontrol diri mereka yang mengatur. Kita tidak bisa memaksanya. Lanjut, Bobet. Ini disiplin. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Beda Dosen mengatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menjadi potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini disiplin ini paling penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, mulai dulu dari disiplin diri. Kalau saya sampaikan minggu kemarin, untuk meminta yang sesuatu yang baik dari anak kita harus memberikan contoh yang baik dulu. Sementara selama ini termasuk saya belum bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Misalnya tentang disiplin waktu. Saya saja belum disiplin, bagaimana saya meminta anak untuk disiplin. Tapi mudah-mudahan dengan adanya perimbasan ini kita mulai memahami apa yang baik itu kita harapkan dari anak kita harus berawal dari kita dulu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, ini nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah ditemukan oleh Dr. William pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa saja contoh-contoh nilai kebaikan? Jujur, saling menghormati, apalagi saling menghargai. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan untuk anak kita. Selanjutnya, ini tujuan akhir kegiatan workshop kita nanti hari ini. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Nanti kita akan pelajari pada bagian terakhir secara lebih rinci. Kita harus kenal dimensi. Ada 6 dimensi di dalam P5. Ada lagunya. Kalau tidak hafal semuanya pakai lagu. Kalau saya hafalnya pakai lagu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada
Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan maksudnya di sini, anak kita melakukan sesuatu itu karena takut kita hukum. Dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka membuat tugas karena takut sanksinya nanti akan keliling lapangan 5 kali. Mereka membuat tugas karena takut nilainya akan dikurangi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang tidak boleh kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu, memberikan imbalan atau penghargaan kepada anak kita. Misalnya dalam proses, kalau nilai kamu 100, Ibu kasih ini. Kalau jawaban kamu seperti ini nanti benar semua, Ibu kasih ini. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh memberi imbalan atau menjanjikan sesuatu kepada anak kita untuk membuat mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga, ini tujuan kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita harus mengajarkan kepada anak kita, kalau membuat tugas itu misalnya tugas PPKN dia melakukannya itu bukan takut karena dimarahin duit, tapi karena kesadarannya adalah tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Nah, dan saya juga sebagai guru tidak boleh memberikan imbalan atau iming-iming atas tugas yang mereka buat. Ini tujuan kita nanti yang terakhir ini dalam kurikulum mereka yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Hukuman bersifat tidak terancam atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Terus guru murid, dihukum oleh penghargaan. Beberapa pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyadari kalau memberikan penghargaan kepada murid itu bukanlah sesuatu sifat yang baik. Akibatnya bisa seperti ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Bagaimana maksud penghargaan merusak hubungan? Begini, misalnya setiap dalam kelas siapa yang nilai ulangannya 100 nanti dapat hadiah dari ibu. Nah, bagi anak yang tidak mendapat nilai 100 itu akan mengejutkan hatinya, tidak merasa tersisih. Ya, itu disebut dengan merusak hubungan. Yang selanjutnya, mengurangi ketepatan. Karena ingin mendapatkan hadiah, mereka buru-buru menyelesaikannya. Yang selanjutnya, menurunkan kualitas. Terus mematikan kreativitas, menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik. Itu pengaruh-pengaruh negatif dari penghargaan tadi. Selanjutnya, Bukit. Sebelum kita masuk pada nanti segitiga institusi, seharusnya setiap awal tahun pelajaran kita masing-masing guru mapel membuat namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar proses pembelajaran nantinya dapat berjalan lebih baik. Ini ada contoh, saya bacakan dulu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Tujuan yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari
lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Di bawahnya ada bukit ada contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 10 akuntansi. Ini adalah cuplikan contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah pernah saya praktekkan di kelas 10 akuntansi. Mungkin nanti bisa menjadi acuan dari Bapak Ibu agar juga bisa membuat keyakinan kelasnya. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Maksud dari keyakinan sebenarnya kalau bahasa dulunya ini kan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah masih kita pakai namanya tata tertib sekolah. Seharusnya kan keyakinan sekolah. Jadi karena bahasanya mungkin belum bisa disederhanakan ke arah yang lebih positif, maka masih dipakai tata tertib. Contoh kecil yang kita buat dulu keyakinan kelas. Apa kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati bersama warga kelas untuk kedepannya dapat dilaksanakan? Ini dari contoh kegiatan 10 akuntansi, saya meminta mereka untuk kesepakatan tentang waktu dulu. Ada mereka yang mengusulkan tidak boleh datang terlambat, Bu. Ada boleh terlambat 5 menit diizinkan masuk. Nah, ada pula yang bilang berapa menit boleh masuk kalau terlambat. Nah, dari semua usul anak-anak ini kita gabungkan menjadi satu. Berarti intinya kan tentang waktu. Lalu kita ambil kalimat-kalimat positifnya yang bagaimana. Maka untuk yang pertama saya menyimpulkan harus disiplin waktu. Karena keyakinan kelas tidak boleh memakai banyak kalimat atau banyak kata, cukup yang pendek-pendek tapi menarik. Jadi dari usul anak-anak tadi tentang waktu, kami sepakati kesepakatan kelas yang pertama adalah disiplin waktu. Itu salah satu contohnya, mungkin nanti bisa dilihat cuplikannya. Nah, lalu yang melanggar peraturan atau yang melanggar dari kesepakatan kelas ini bagaimana? Apakah boleh diberi sanksi? Tidak, Bapak Ibu, tidak ada sanksi untuk keyakinan kelas karena mereka melakukannya, menyetujuinya bersama-sama. Kalau ada sanksi berarti nanti kembalinya kepada hukuman lagi, sementara pemberian hukuman tidak dibolehkan.
sebelum itu ada hasil kesepakatan itu ditampilkan dalam bentuk poster. Dan terus dah. Bagian akhir. Maju. Nah, itu contoh kegiatan kesepakatan kelas yang sudah pernah saya coba praktekkan. Sebaiknya Bapak Ibu bisa mencobanya secara perlahan satu-satu dulu, mana yang lebih baik, agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih maksimal lagi. Selanjutnya mungkin materinya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Terus kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Pada kebutuhan ini meliputi perasaan aman. Maksudnya di sini, kalau kita kaitkan dengan anak kita, misalnya ada anak kita yang mencuri, lalu kenapa dia mencuri? Pasti ada sesuatu yang mereka penuhi dari kegiatan mereka mencuri itu. Mungkin karena mereka tidak punya, mungkin karena untuk membantu seseorang. Dan itu yang maksudnya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ini yang banyak kita berlupa dengan anak kita. Kalau tugas kita bukan hanya memberikan materi kepada anak kita, tapi juga perhatian dan kasih sayang. Kita melihat anak kita yang nakal, kita pasti selalu dikira, selalu emosi, selalu ingin marah, kenapa terlambat terus. Seharusnya kita bertanya dengan melalui pendekatan, kenapa mereka seperti itu. Terkadang hanya anak itu membutuhkan perhatian dan dari kasih sayang dari kita. Mungkin mereka kurang kasih sayang di rumah, sehingga mencari cara untuk mendapatkannya di sekolah. Selanjutnya, penguasaan, kebutuhan, pengakuan, dan kemampuan. Nah, ini ada pula kasus terkadang anak ini berbuat nakal karena ingin diakui kalau itu dia mampu dan ingin diakui statusnya kalau dia itu mampu bisa berbuat seperti itu. Terkadang kita mengabaikan mereka saja. Banyak hal-hal kecil yang kita tidak luput, yang kita luput terhadap anak kita sebenarnya. Selanjutnya, yang kebebasan. Kebebasan ini juga dibutuhkan oleh anak kita, tapi kebebasan dalam artian masih dalam jangkauan pengawasan kita. Yang kelima, kesenangan. Ada pula anak kita yang berbuat masalah karena ingin mencari kesenangan. Mungkin di rumah, di lingkungan dia tidak mendapatkannya, maka dia berusaha mencari di sini. Selanjutnya, tengok dulu dari situ ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin di sini judulnya menghapus ke atas 5 posisi kontrol seorang guru. Kita lihat ketika videonya, lalu kita pikirkan kita berada di posisi yang mana. Kamu sudah? Oleh Bapak
Bapak Ibu sambil mencicipi snacknya, lihat video cuplikan berikut ini. Lalu kita lihat kita berada di posisi yang mana. Dalam penerapan disiplin positif dan positif, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Bayu Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pendukung, gelap, dia terang kita gelap. 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya di ibu saya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya di ibu saya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Tunggu sih, Naren. Kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf, sorry. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf, sorry. Posisi pembuat rasa bersalah
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi ini saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap berkesinnya Bu. Ya sudah kan, nanti lagi kali lebih pintar lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah kita masuk sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Kalau bukti teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang terpisah adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih mengenai eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal keluar pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Maren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Maren? Maaf Bu, saya lupa cara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memberi masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memberi masalah keterlambatan ini? Saya akan
terus tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau menembak secara alarm di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Are adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai alarm kapan Are? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Are akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Are. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Are agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Are. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu telah kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamak. Bapak Ibu, dari video pendek tadi sudah tergambar kira-kira di mana posisi kita masing-masing. Kalau saya jujur, saya akui saya di posisi tim hukum. Mungkin di posisi tim hukum banyak juga di posisi teman, di posisi pembuat merasa bersalah, di posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Tapi dari semua posisi itu yang lebih diharapkan bagi kita dulu adalah posisi manajer, agar melahirkan nilai-nilai positif. Kita tidak boleh lagi langsung emosi menghadapi masalah yang ada, tapi harus selesaikan dengan bijak dan dengan tahapan-tahapan yang ada. Tahapan-tahapan tersebut disebut namanya segitiga restitusi. Saya juga sudah mencoba membuat video pendek bagaimana proses penyelesaian kasus melalui segitiga restitusi. Boleh Bapak Ibu lihat? Bukan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya coba di kelas 11 bisnis digital.
Ya, Bapak Ibu, itulah kira-kira posisi manajer dalam menyelesaikan setiap masalah. Tapi perlu juga dicatat Bapak Ibu, tidak semua permasalahan yang ada di sekolah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Mungkin ini bisa diselesaikan dengan untuk kasus-kasus yang misalnya anak terlambat, merokok, bolos. Tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus perkelahian atau pencurian itu mungkin belum tepat kita gunakan segitiga restitusi ini. Kembali ke materi. Dan demikianlah beberapa materi tentang budaya positif yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa menginspirasi untuk kita semua menjadi lebih baik lagi, mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Saya ingat kata hasil saya waktu berbuat baik itu kita tularkan yang baik-baik dulu. Misalnya senyum. Kita senyum, pasti orang yang melihat kita senyum akan langsung merespon kita dengan senyum pula. Jadi mulailah dari hal yang kecil dulu, baru perlahan pada hal-hal berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat sampai siang ini. Nah, karena jam pelajaran kita posisinya di jam akhir, jadi kita perlu kesepakatan bersama agar kedepannya proses ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita sepakati dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini? Boleh nanti kita polling di depan ini. Misalnya, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, saling menghormati, mendengarkan saat orang lain berbicara, apalagi membaca salam. Nah, pokoknya apa yang ingat dalam pikiran kalian kita tuangkan di sini. Nanti kita ambil kesimpulan beberapa poin, misalnya ada 5 poin untuk dijadikan keyakinan kelas 10 absensi bidang studi pendidikan Pancasila. Bisa paham? Ya. Kita ambil cukup 5 poin. Sekarang tentang disiplin waktu dulu. Dan apa yang kalian ingat tentang disiplin? Tulis di sini, lalu nanti tempel di kertas putih. Bisa? Sekarang dibagikan kertasnya satu-satu. Silakan ditulis mau datang terlambat, datang tepat waktu, datang sesuka hati. Yang pertama, intinya tentang waktu dulu ya. Isi semuanya lalu tempel di depan. Silakan isi apa yang sudah kalian tulis tentang kesepakatan yang pertama dulu.
Jika datang ke sekolah tepat waktu, jika terlambat saat mengajar dan dalam waktu 5 menit boleh diizinkan masuk ke kelas. Datang tepat waktu. Nah, dari semua pendapat kalian, intinya untuk disiplin, datang tepat waktu. Jadi, bisa dijadikan poin pertama dalam keyakinan kelas revolusi. Sepakat? Untuk tulis di poin pertama ya. Jika kelas kotor, buang sampah pada tempatnya. Jika tidak pakai kelas akan dikenakan sanksi. Menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah, membersihkan. Intinya di sini membuang sampah pada bisa dijadikan keyakinan yang ketiga. Demikianlah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati agar dapat dilaksanakan dengan baik hati, sukarela, dan penuh semangat. Minggu depan kita bertemu lagi.